SMS. Yusma. Yus. Ucongnya Yusma ya. Kami nanti ngerjain ininya di karaoke. Ngapain, Ceng? Mute. Bapaknya datang. Baik, sudah masuk ke pukul 13:29.
sebentar lagi kita masuk ke 13.30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Bapak. Ya, seyogyanya hari ini kita bisa tatap muka ya. Saya sudah rencanakan untuk pertemuan tatap muka. Halo, Melisa. Halo. Bisa di mute. Halo, Melisa. Kalau sedang berkendara dimatikan saja, nggak usah ikut Zoom, nanti malah bahaya. Melisa. Ya, adik-adik, mestinya saya bisa bertemu Anda hari ini. Namun ini ada 3 acara sekaligus yang berjalan dan kalau dia secara fisik mungkin ketiganya berjalan, maka saya minta maaf untuk pertemuan ini kita laksanakan secara daring. Zul sudah masuk, Zul? Zulkarnain? Halo, halo. Ya Pak. Zulkarnain sudah masuk? Halo Pak. Zul sudah masuk? Halo Pak. Halo, Zul? Ya halo Pak. Ya, bisa mintakan host ke pengelola. Baik Pak, bentar Pak ya. Teman-teman, saya sekarang sedang mengajar di satu sebentar, jadi mohon izin. Silakan diskusi dilanjutkan setelah mengajar di satu. Saya akan lanjutkan diskusi di silakan dilanjutkan. Ya, adik-adik, minggu lalu saya mulai Senin sampai Jumat ada di Binja untuk pengembangan institusi, kegiatan lecture mobility ya, saran dosen begitu, sehingga kelas yang mestinya saya ampu itu semuanya terpaksa harus belajar secara mandiri melalui e-learning. Gitu. Dan Senin ini saya berencana untuk membayar hutang, ya, hutang pertemuan yang mestinya saya lakukan dengan Anda, tapi ternyata ada tugas lain, ada aktivitas lain yang harus saya lakukan. Penugasan dari Rektor dan Pak Dekan FKIP, sehingga minta maaf pertemuan sementara kita lakukan secara daring. Ya, sebentar saya siapkan dulu.
Baik, siang ini saya akan memberi penegasan pada materi yang telah adik-adik eksplorasi melalui e-learning, ya, melalui portal e-learning, mulai dari hakikatnya, serta nanti sampai pada langgam dan laras bahasa. Bisa bagian Pak. layar saya? Nah, oke. Kanan itu bahasa lidah, gitu ya. Lidah. Nah, universal. Ya. Kalau bicara bahasa ini sifatnya universal. Artinya apa? Semua bentuk bahasa di dunia itu awalnya adalah bukan secara hakiki adalah sama, ya, yaitu bentuk alat komunikasi yang digunakan untuk menuangkan gagasan, ya, lalu untuk menerima gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Ya, dalam pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa bahasa itu penghela ilmu pengetahuan. Bahasa itu sebagai perangkat, sebagai tool. Oleh karenanya, mata kuliah bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa secara umum bagi Anda bukanlah kajian keilmuan. Bagi Anda yang di kedokteran dan di program studi non bahasa, non sastra, maka kajian bahasa itu bukan untuk mengkaji, bukan untuk menguasai ilmu teori terkait bahasa. Tapi bagaimana memanfaatkan bahasa untuk kepentingan Anda nanti secara profesional. Jadi bahasa secara universal itu adalah bentuk ungkapan yang berupa ujaran. Bentuk ungkapan yang berupa ujaran. Jadi bahasa itu berawal dari ujaran, tuturan, begitu. Nah, kemudian bahasa itu sifatnya sistematik. Artinya apa? Artinya bahasa itu sebuah sistem. Sistem itu ada bentuk, ada makna. Ya, ada bentuk, ada makna. Nah, nanti pada paparan berikutnya akan saya jelaskan apa maksudnya ada bentuk dan ada makna. Lalu yang kedua, bahasa itu bersifat arbitrer. Ya, arbitrer itu istilah teknis untuk kebahasaan yang diindonesiakan menjadi manasuka. Ya. Loh, Pak, masa bahasa itu bersifat manasuka? Iya. Jadi bahasa itu, bentuk bahasa itu sifatnya manasuka. Artinya, misalnya saya sekarang memegang pointer. Saya memegang pointer. Pointer ini benda ini disebut pointer karena Anda, saya, dan pengguna bahasa Indonesia menyepakati ini pointer. Kalau seandainya pada saat benda ini ditemukan dulu namanya disebut sebagai bakwan, misalnya, benda ini disebut bakwan, maka boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Karena bahwa benda ini disebut sebagai pointer itu konvensi, disepakati oleh kita sebagai pengguna bahasa. Untuk lebih jelasnya begini deh. Anda pada saat lahir, ya, pada saat dilahirkan oleh ibu Anda, apakah sudah ada bentuk bahasa, ya, yang membedakan Anda dengan yang lain? Pada saat lahir Anda disebut apa? Apakah disebut Zahra? Apakah dipanggil Doni? Apakah dipanggil Yosafat? Tidak. Jadi pada saat lahir, sifatnya universal. Sebutannya adalah baby, bayi, orok.
Nah, kemudian orang tua Anda berembuk, bayi kita namakan siapa ya? Kita beri nama apa ya? Nah, kemudian muncullah harapan-harapan. Muncullah dengan memberi nama yang diharapkan menjadi doa. Maka kemudian dipilihlah Muhammad Zulkarnain. Itu tentu orang tuanya punya harapan meneladani sifat karakter dari junjungan Nabi besar Muhammad. Zulkarnain itu maknanya apa? Mungkin dari nama orang tuanya, atau ingin memiliki sifat seperti nama Zulkarnain itu. Jadi awalnya penamaan itu apakah Zahra, Zulkarnain, Doni, Yosafat, itu mana suka, tidak ada. Tidak ada yang mengharuskan bahwa anak ini harus diberi nama Doni Ferdiansah misalnya. Tidak ada. Itu mana suka. Nah, setelah orang tuanya memberi, oh anakku, ku beri nama Doni Ferdiansah ya, nanti kalau manggil, panggillah dia Doni. Nah, sejak saat itu, kemudian orang-orang di sekitar Doni memanggil si bayi tadi dengan Doni. Sampai saat ini menjadi mahasiswa kedokteran, Anda kenal sebagai Doni Ferdiansah. Awalnya mana suka, orang tuanya memberi nama, itu bebas. Arbitrer, bebas, mana suka. Jadi bentuk-bentuk nama rujukan dari benda, rujukan dari apa yang Anda kenal di sekitar Anda. Ya, misalnya ada handphone, HP, ada almari, ada ya meja, kursi, komputer, laptop dan lain sebagainya. Itu nama-nama itu awalnya si penemu itu tidak ada keharusan memberikan nama seperti yang Anda kenal sekarang. Pun nanti misalnya Anda menemukan satu fenomena, membuat satu temuan baru, kemudian memberi nama yang khas sesuai pilihan Anda, tidak ada yang melarang. Boleh-boleh saja. Nanti yang dimaksud dengan mana suka. Lalu yang ketiga, sifat bahasa itu ujar. Ujar itu artinya dituturkan. Dituturkan. Loh Pak, kan ada bahasa sandi, Pak. Kan ada bahasa untuk kepentingan sahabat kita yang difabel. Ya, itu isyarat. Itu isyarat. Bukan bahasa. Isyarat berbeda, sign berbeda dengan language. Kalau bahasa Indonesia memang menyebut isyarat dengan bahasa isyarat. Sebenarnya berbeda. Kalau bahasa Inggris bisa tegas membedakan apa isyarat, apa bahasa, apa itu language, apa itu sign. Kemudian yang ketiga manusiawi, keempat manusiawi sifat. Apa itu manusiawi? Artinya bahasa itu digunakan oleh manusia. Kalau Anda melihat misalnya ada tawon yang berduyun-duyun pergi, ada lebah yang ramai. Nah, apakah itu menandakan antar lebah itu berbicara, menandakan bahwa di sana ada kebun bunga yang banyak mengandung nektar. Lalu misalnya ada anak ayam di sekitar Anda, mencicit ketakutan karena di atas ada elang. Apakah itu bahasa? Bukan. Bukan. Itu bukan bahasa. Jadi dalam perspektif ini, bahasa itu sistematik. Ada bentuk, ada makna. Jadi kalau seperti tadi bahasa yang membuat lebah berlari terbang berputar-putar untuk menunjukkan bahwa di sana ada banyak nektar, itu bukan bahasa karena tidak ada bentuk dan tidak ada makna yang bisa ditafsirkan. Ya kan Pak, itu yang menafsirkan lebah Pak, bukan kita. Oke lah, kalau memang begitu tidak usah kita pikirkan. Itu bukan bahasa. Begitu. Yang terakhir sifat kelima adalah komunikatif.
bahasa itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Bahasa itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Itu hakikinya memang seperti itu. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud bentuk dan makna? Ya, warnanya kontrasnya kurang bagus ya. Ya, apa itu bentuk? Bentuk itu ada unsur segmental dan unsur suprasegmental. Sedangkan makna itu makna morfomis, leksikal, sintaktis. Apa maksudnya? Jadi bentuk bahasa itu yang segmental itu berbentuk wacana, paragraf, kalimat, sampai ke fonem. Fonem itu suara yang membedakan makna. Suara yang membedakan makna. Ini kajiannya orang bahasa. Ya. Jadi bentuk fisik dari bahasa itu disebut unsur segmental. Mulai dari wacana, bentuk bahasa yang terluas, kemudian paragraf, kalimat, kemudian klausa, frasa, kata, suku kata, dan fonem. Nah, itu bentuk fisik dari bahasa. Sama, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Enggano, bahasa Melayu, bahasa Rejang, sama. Ya, sama. Bentuk pertama bentuk segmental. Yang kedua, unsur suprasegmental. Nah, suprasegmental ini digunakan ya bentuk bahasa yang berbentuk suprasegmental itu biasanya muncul pada bahasa lisan. Ya. Bagaimana gerak tubuh itu mendukung pemaknaan, ya, mendukung bentuk bahasa untuk dimaknai. Apa Pak maksudnya Pak? Yuk kita makan yuk, makanlah. Bentuk makanlah, ya, makanlah itu adalah bentuk segmentalnya, tapi tekanannya makan yuk, makanlah. Ada tekanan, ada prosodi, ada intonasi yang itu bisa ditafsirkan, ya, bisa ditafsirkan mempersilahkan makan, ya, sesuai dengan ajakan, atau marah. Gitu. Sebenarnya dia tidak mau dan mempersilahkan dengan penuh emosi. Makanlah. Nah itu bentuk. Nah kemudian yang kedua makna. Makna morfomis, makna leksikal, makna sintaktis. Makna morfomis adalah makna berdasarkan kata-katanya, artinya makna sebenarnya. Makan ya proses untuk menikmati sebuah hidangan. Itu makna morfomis. Makna leksikal, leksikon, itu artinya kata di dalam kalimatnya. Makna leksikal. Jadi makna yang tergantung dengan lingkungannya. Yang terakhir, makna sintaktis. Makna sintaktis ini dimaknai sebagai makna sesuai dengan konteksnya. Makna yang sesuai dengan konteksnya. Penutur bahasa Indonesia seringkali ya, itu secara sintaktis menyembunyikan makna kata dengan berselubung konteks kalimatnya, sintaksnya. Contoh, Doni, ayo ikut makan sini. Terima kasih, Pak. Jawabannya begitu. Terima kasih, Pak. Nah, sebenarnya terima kasih itu kan bentuk ungkapan bentuk apresiasi karena telah mendapatkan tawaran. Tapi sebenarnya bentuk lain ucapan terima kasih itu untuk menolak. Gitu kan? Nah, itu yang disebut kalimat sintaktis. Ini singkat-singkat saja ya, makna sintaktis. Jadi ini yang disebut bahwa bahasa itu terdiri atas lapis bentuk dan lapis makna. Agak cepat. Nah, ini kemudian fungsi bahasa. Ya. Fungsi bahasa secara umum adalah fungsi informatif, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, serta fungsi kontrol sosial. Apa maksudnya? Fungsi informasi.
fungsi informasi ini bisa dimaknai kita menginformasikan kepada orang di luar kita. Ya. Menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat. Ini fungsi informatif. Isinya adalah bahasa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan atau untuk menangkap pesan atau informasi. Itu fungsi informasi. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, fungsi ekspresi diri. Fungsi ekspresi diri. Jadi, penggunaan bahasa digunakan untuk mengekspresikan, untuk menuangkan gagasan. Contohnya, menulis puisi. Ini bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi sekaligus menuangkan ekspresinya. Dia sedang bersedih, dia sedang berbunga-bunga, dia sedang bersemangat. Menulis puisi, menulis novel, ya, untuk mengekspresikan diri. Bernyanyi, ya, menulis syair untuk dinyanyikan. Itu bahasa dimanfaatkan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Jadi bahasa itu digunakan untuk melakukan adaptasi dan integrasi. Contoh, ya, ini contohnya. Ini kita langsung saja ke contoh-contoh. Pada saat Anda, ya, misalnya berasal dari Bandung, penutur bahasa ibu bahasa Sunda. Kemudian pada saat bepergian ke Bengkulu atau ke kota lain, Anda mendengar ada orang bertutur bahasa Sunda. Serta-merta Anda ikut nimbrung. Dari Bandung ya. Nah, langsung akan ada tercipta intimate. Akan tercipta kedekatan, keakraban. Langsung terintegrasi di dalam komunitas perbincangan itu. Anda yang dari Bengkulu Selatan misalnya, begitu mendengarkan ada orang bertutur bahasa bahasanya Serawai ya, Serawai dialek mana misalnya. Semula mungkin kaku, tapi begitu Anda menuturkan bahasa yang sama, maka kemudian terciptalah keintiman, integrasi Anda dengan komunitas itu. Nah, itu fungsi yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Keempat, fungsi kontrol sosial. Jadi kita bisa menggunakan bahasa untuk melakukan pengontrolan, pengendalian sebuah komunitas. Contoh misalnya, kalau di dalam kelas Anda berbincang, pada saat dosen memberikan ide, pada saat dosen memberikan stimulus kepada Anda menangkap stimulus itu lalu beraktivitas sehingga gaduh. Si dosen kemudian menyapa Anda, halo, 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 bisa dilanjutkan? Apa yang terjadi? Semua peserta menyimak apa yang disampaikan dosen. Jadi kata halo atau sapaan itu menjadi pengontrol bagi kelas tersebut, mengendalikan komunikasi yang terjadi di dalam kelas. Nah, ini bahasa sebagai fungsi kontrol sosial. Berikutnya fungsi khusus bahasa Indonesia. Kalau di atas itu fungsi secara umum ya. Bahasa apapun fungsinya seperti itu. Bahasa Indonesia itu secara khusus berfungsi sebagai bahasa negara dan bahasa pemersatu bangsa serta penampung wadah budaya. Di dalam sejarah bahasa kemarin sudah Anda baca, sudah Anda rangkum ya, bahwa bahasa Indonesia dikembangkan
dengan induk proto, ya istilahnya proto, ya induk bahasa itu dari bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu. Nah, kemudian melakukan penyerapan, pembentukan istilah dari bahasa asing dan bahasa daerah. Oleh karenanya, kalau Anda rasakan bahasa Melayu asli, yang misalnya Anda berasal dari Riau Kepulauan, itu sudah cukup berbeda dengan bahasa Indonesia yang sekarang Anda nikmati. Karena ada serapan, karena ada penambahan leksem, penambahan kosakata, baik itu dari bahasa daerah lain, di mana Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, yang dari 17.000 itu sampai saat ini berdasarkan data, ada sekitar 768 bahasa yang masih hidup. Maka jadilah bahasa Indonesia seperti yang sekarang Anda rasakan. Ya. Jadi bahasa Indonesia secara khusus berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian alat pemersatu bangsa. Ya, alat pemersatu bangsa. Ini contohnya sudah sering saya sampaikan kepada Anda. Tanpa bahasa Indonesia mungkin kita akan sulit untuk berkomunikasi. Anda yang dari Medan, ya, mungkin akan sulit untuk berkomunikasi, terkumpul di dalam satu ruang kuliah di Bengkulu. Kan ada bahasa Inggris, Pak. Ya, betul, bisa, mungkin bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi ingat, ya, wadah penampung kebudayaan ini perlu, karena kita dengan basis bahasa Melayu, itu kebudayaan Melayu, dan kemudian menjadi budaya Indonesia itu berkembang sedemikian rupa. Contohnya apa? Contohnya adalah karya sastra. Ya. Karya sastra kita, baik itu novel, kemudian cerpen, kumpulan cerpen, puisi, itu bisa dinikmati oleh semua penutur bahasa di Indonesia, tidak terbatas bahasa Melayu saja. Kebudayaan dalam bentuk lirik lagu. Ya, kebudayaan dalam bentuk lirik lagu. Lagu-lagu Indonesia ini digemari oleh bukan hanya warga negara Indonesia, tapi sudah merambah ke penutur bahasa Melayu. Di Madura, Brunei, Thailand Selatan. Anda bisa mencari contoh, ya, sekarang Anda bisa bereksplorasi di YouTube, ya, bahwa yang menyanyikan atau yang mendengarkan lagu yang digubah oleh musisi Indonesia itu bukan hanya dari dalam negeri. Kemudian berikutnya kita bicara ragam bahasa. Ya, ragam bahasa nanti akan ada pembahasan khusus di belakang. Sekarang kita lanjutkan. Ini perkembangan bahasa. Setelah itu protonya adalah bahasa Melayu. Nah, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat dan bisa mendeskripsikan kepada saya? Mengapa kok bahasa Melayu yang dipilih oleh para pendahulu kita, ya, founding father kita, untuk menjadi awal asal dari bahasa Indonesia? Saya beri kesempatan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Puspitasari. Berdasarkan apa yang Okta baca, bahasa Melayu dipilih karena bahasa Melayu Silakan lanjut, putus-putus, Octavia. Menurut Okta, berdasarkan apa yang Okta baca, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia, menjadi sumber dari bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu mudah untuk dipelajari oleh mayoritas penduduk Indonesia, Pak. Baik. Ada alasan lain?
boleh melengkapi. Izin menjawab, Pak, saya, Pak. Pak. Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan Yusma. Menurut saya karena bahasa Melayu mudah digunakan, bahasa juga telah menjalankan perannya sebagai bahasa yang bereputasi antar bangsa dan dengan capaian kemantapan pada sistem ejaan, istilah dan pelafalannya. Baik. Ya. Terima kasih Octavia dan Yusma. Ini mewakili kalian semua. Betul ya. Jadi secara struktural bahasa Melayu itu sudah cenderung lebih mantap, ya, cenderung mantap dan digunakan oleh penutur antar bangsa pada masa itu. Jadi bukan hanya warga Melayu Riau atau di Semenanjung, tidak, tapi di Betawi, di Surabaya, di Kalimantan, Balikpapan, Pontianak itu sudah banyak yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar begitu. Kemudian yang kedua, itu bahasa Melayu dituturkan oleh banyak bangsa dengan sebaran yang luas pada masa itu. Kalau penutur, jumlah penuturnya, jumlah yang menggunakan sebenarnya lebih banyak bahasa Jawa pada masa itu. Karena etnis Jawa itu luar biasa banyak penuturnya, warganya. Cuman sebarannya tidak seluas bahasa Melayu. Melayu itu dituturkan kalau sekarang Sumatera secara umum, kemudian Semenanjung Malaysia, itu termasuk Singapura, Thailand Selatan, Brunei, dan Filipina Selatan. Itu penutur bahasa Melayu. Jadi sebarannya luas, walaupun jumlah penuturnya tidak sebanyak bahasa Jawa pada masa itu. Nah, mempertimbangkan itu, maka kemudian dipilihlah bahasa Melayu sebagai awal, ya, sebagai modal, sebagai induk, ya, dari bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, betul kata Octavianti, bahasa Indonesia, bahasa Melayu pada masa itu relatif lebih mudah dipahami, relatif lebih mudah dipelajari. Kalau bayangkan, kalau misalnya bahasa Jawa dijadikan bahasa resmi kenegaraan, wah, itu pelajaran bahasanya itu akan rumit sekali. Karena untuk satu bentuk, ya, dengan penutur berbeda, bentuk bahasanya berbeda. Misalnya makan, gitu ya, makan untuk setara cukup dengan kata mangan. Untuk yang lebih tinggi, ya, menggunakan dahar. Kalau untuk yang lebih tinggi lagi, orang lebih dihormati lagi, bentuk bahasanya berbeda. Untuk yang lebih muda berbeda lagi. Jadi rumit, ya. Ada unda usuknya istilahnya, ya. Ada bahasa ngoko, ada bahasa kromo, ada bahasa kromo inggil. Bayangkan itu kalau jadi bahasa nasional. Nah, waktu kita akan tersita banyak untuk belajar bahasa saja. Belum lagi substansi keilmuannya. Ya, jadi itu latar belakangnya kenapa bahasa Melayu dipilih menjadi awal dari menjadi induk dari bahasa Indonesia. Nah, tentang sebaran itu, tentang sebaran pengguna bahasa Melayu itu bisa kita lihat dari prasasti-prasasti atau artefak yang ditinggalkan oleh leluhur kita, baik itu di Palembang, Bangka, Merangin, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu di prasasti Gondosuli atau Gandasuli, maupun di Bogor, prasasti Bogor. Itu sudah menggunakan bahasa Melayu kuno, begitu, Melayu awal dulu. Kemudian peresmian nama bahasa, oke, ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan, ya, bahwa awalnya diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, ini yang ingin saya
sedikit tambahkan penjelasan adalah pada tahun 1928 ya, itu disebut kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Padahal pada masa itu, apakah Indonesia sudah ada? Belum. Belum. Belum merdeka, Pak. Oke, sebentar ya. Saya tak mengkondisikan. Baik, kita lanjutkan. Ya, adik-adik. Jadi pada masa itu 1928 itu Indonesia belum ada. Indonesia belum ada karena Indonesia itu baru terbentuk pada 1945. Tapi betapa orang tua kita, pendahulu kita, ya, para pendiri bangsa itu sudah memiliki visi bahwa ingin bersatu dan menyatukan perjuangan untuk terbentuknya negeri ini. Ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Betawi, Yong Sumatera Nenbon, ya, macam-macam, ya, yang pada saat itu anak-anak, kita sebut saja anak-anak, ya, pemuda yang mungkin seumuran Anda itu memiliki visi bagaimana membentuk sebuah bangsa, Ini mudah-mudahan ini sebentar lagi kita masuk ke bulan Oktober ya, bulan bahasa. Ini jadi bahan renungan. Jadi manakala misalnya saat ini kita sedang menghadapi fenomena yang berbeda, fenomena yang tidak sama, sebutlah misalnya saat ini orang merasa berat dengan adanya kenaikan BBM. Beberapa hari yang lalu ada demo supaya pemerintah tidak menaikkan bahan bakar minyak. Itu silakan, karena memang jika Anda merasa penting membela kepentingan rakyat, kepentingan orang-orang di sekitar kita untuk tidak tersiksa dengan naiknya BBM ini, silakan. Karena itu bagian dari kita berekspresi untuk menunjukkan bahwa kita punya empati. Tapi ingat caranya. Jangan anarkis. Kemudian jangan sampai menimbulkan citra negatif. Minggu lalu ada yang ikut demo? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya. Bagus. Bagus dan tidak bagus. Bagus kalau Anda melakukan aktivitas di
tempat lain secara produktif. Tapi tidak bagus kalau Anda cuek. Nah, yang semakin tidak baik seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan. Ya, yang tidak baik seperti ini. Ini saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda tidak mencontoh. Bentar. Anda melihat share screen saya? Lihat, Pak. Ya. Apa yang Anda komentari dari apa yang Anda melihat ini? Nah, sebagai mahasiswa, apa pendapat Anda? Kecewa, Pak. Kecewa. Coba dijelaskan lebih spesifik, apa maksudnya kecewa? Karena kan kita sebagai mahasiswa itu harus bertutur kata, harus mempunyai etika lebih baik lah Pak daripada orang yang tidak berpendidikan gitu. Ya, terima kasih. Toh orang yang nggak berpendidikan malah lebih baik akhlaknya daripada kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih, Zul. Ini Pak, apa dia tidak salah dari demo itu Pak, cuma ikut-ikutan aja Pak. Nah, ya, saya senang Anda punya pendapat seperti itu. Ya. Saya senang Anda memiliki visi seperti itu. Gitu, ya. Kenapa? Mestinya ini pakai jaket alma mater lagi. Ya kan? Mestinya isinya itu yang kalau kata Zul tadi yang berakhlak lah. Sudahlah Pak, jangan kita nggak boleh munafik misalnya. Oh bukan begitu. Saya pada pertemuan beberapa waktu yang lalu itu sampaikan pada Anda. Kalau kita melakukan sesuatu yang orang lain bisa melakukan tanpa upaya yang keras, itu bukan sebuah prestasi. Saya paham bahwa kalau misalnya spanduk yang tulis turunkan harga, mungkin tidak menarik. Tapi kalau sampai bunyinya seperti itu, daripada BBM naik, mending ayang dinaikin, misalnya. Itu kan menyedihkan itu. Ayang, aku BO dulu ya, BBM naik soalnya. Astagfirullah. Nah, yang paling samping itu. Nah, yang saya sebagai orang dewasa, adik-adik, yang sebenarnya juga memahami dunia. Sebagai orang dewasa sangat khawatir kalau ini hanya dalam bentuk ekspresi yang apa ya, biasa saja gitu. Dalam arti hal-hal demikian tidak ditabukan lagi, hal-hal demikian tidak disakralkan lagi. Sedih saya. Bagaimana Anda akan mengembangkan diri, menjaga diri saja tidak bisa. Anda pada sadar bahwa Anda orang dewasa, Anda berhak untuk bersikap, termasuk bersikap seperti ini. Tapi yang seperti ini bukan sebuah prestasi. Itu yang perlu diingat. Disatukan cara-cara seperti itu, menarik perhatian dengan seperti itu. Itu ya. Jadi baik-baik.
kalau memang Anda tidak setuju, tulis artikel, terbitkan di koran, ya, terbitkan di koran, atau terbitkan kirimkan ke stasiun TV misalnya. Tentang analisis, kenapa kok bisa BBM di saat harga minyak mentah dunia harganya sudah stabil, turun, kenapa kita di Indonesia malah dinaikkan? Nah, buat analisisnya. Nah, itu cara berjuang bahasa pemrograman untuk pengembangan teknologi. Begitu, ya. Lanjut, kemudian tonggak sejarah ini saya pikir tidak perlu didalami. Lalu kedudukan dan fungsi tadi sudah kita uraikan. Lalu kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua yang secara prinsip, yaitu sebagai bahasa nasional yang mengikat antar suku, antar etnis, antar kelompok, begitu. Dan sebagai bahasa negara. Bahasa negara itu nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini fungsi bahasa tadi sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan. Nah, ini ragam bahasa. Ini dia. Adik-adik sekalian, bahasa Indonesia ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Untuk regulasi terkait kebahasaan itu termuat di dalam pasal 25 sampai dengan pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut. Isinya apa saja? Ya. Isinya secara garis besar begini. Ya. Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penjelasannya sudah sering saya sampaikan, tidak saya ulangi kembali. Yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini terkait dengan national pride-nya, kehormatan kita sebagai bangsa, kehormatan kita sebagai bangsa. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini mencakup pengaturan terkait dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
Contoh yang diatur apa? Bendera harus diperlakukan secara terhormat. Anda tidak boleh, walaupun itu hanya sekedar, ya, walaupun hanya rangkaian dari 2 lembar kain yang berwarna merah dan putih, tapi maknanya bukan hanya kainnya, tapi yang terkandung di dalam makna di dalam kain tersebut. Gitu. Oleh karenanya kalau misalnya sampai ada pihak yang memprovokasi dengan membakar kertas yang berwarna merah dan putih yang berbentuk bendera, itu bisa menimbulkan kemarahan bangsa. Ya, kita bisa marah se-Indonesia. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, pasal 26 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut berbunyi dengan tegas. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundangan. Ya. Kecuali jika misalnya satu bentuk, satu fenomena yang ada itu belum ada kata dalam bahasa Indonesia. Belum ada leksikon di dalam bahasa Indonesia. Maka boleh menyerap dari bahasa asing dan bahasa daerah. Kemudian pasal 27 mengatur berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Dokumen resmi itu mulai dari peraturan perundangan sampai dokumen-dokumen yang diterbitkan lembaga negara. Ijazah yang Anda miliki misalnya. Surat izin yang Anda miliki misalnya. Surat keterangan berkelakuan baik misalnya. Itu dokumen negara, dokumen resmi. Ya. Kemudian pada pasal 28 tertulis bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Ya. Itu diatur. Kalau Anda membuka sejarah, coba cari di dalam kanal YouTube misalnya. Coba cari pidato Presiden Soeharto. Dimanapun posisinya, dimanapun beliau berpidato, pasti berbahasa Indonesia. Apakah beliau tidak bisa berbahasa Inggris? Atau tidak bisa berbahasa asing? Sangat bisa, adik-adik. Karena beliau seorang jenderal. Jenderal itu proses pendidikannya itu sangat ketat. Pak Harto itu cakap berbahasa Inggris, pandai berbahasa Belanda, selain bahasa Indonesia. Lalu mengapa kok pilihannya menggunakan bahasa Indonesia dimanapun beliau berpidato? Di PPB, di forum-forum internasional. Itu karena adanya keinginan untuk menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi visinya udah sangat jauh, sangat bagus. Lalu Pak, kalau misalnya kita mengadakan seminar internasional di Bengkulu misalnya, pesertanya orang asing, apakah wajib kita menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya ya, wajib. Pada saat pelaksanaan seminar itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau misalnya sudah pada sesi, bukan sesi pleno, tapi sudah pada sesi bagian. Dan pesertanya ada orang asing, maka disilakan menggunakan bahasa asing. Implementasi ini juga sejalan dengan arah dari pembinaan bahasa yang 3 pilar itu. Utamakan bahasa Indonesia, selamatkan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak haram menguasai bahasa asing menggunakan bahasa asing, tapi kita harus menguatkan, mengutamakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa asing yang memadai, Anda bisa mengembangkan diri Anda keluar negeri, kemanapun Anda bisa mencari ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke ujung dunia, bukan hanya sampai Cina.
tuntutlah ilmu sampai ke ujung dunia. Dan tentu jika demikian kita harus menggunakan bahasa asing. Gitu. Yang berikutnya pasal 29 itu mengatur bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Walaupun ada kelas internasional misalnya, maka pengantar utama harus wajib bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Nah, ini yang baru saja tadi saya sampaikan. Boleh menggunakan bahasa asing, tapi konteksnya adalah kemampuan mendukung kemampuan berbahasa asing supaya pengembangan keilmuan di negeri ini juga berlangsung secara maksimal. Kemudian yang ketiga pada pasal 29 itu mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Sekolah internasional misalnya. Ya. Sekolah internasional itu diizinkan, dimungkinkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sehari-harinya. Ya, karena memang tujuannya satuan pendidikan itu untuk mendidik warga negara asing. Gitu. Lalu pada pasal 30, ini terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia untuk layanan administrasi publik. Nah, ini juga sama penjelasannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Sampai di sini kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Ya, sedikit lagi. Ini terkait dengan ragam bahasa. Ya, ragam bahasa. Dalam kegiatan berbahasa sehari-hari, karena peruntukan yang berbeda-beda, variasi bahasa yang digunakan berbagai pemakaian, maka muncullah ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik yang diangkat, serta sikap pembicaranya. Apa maksudnya? Nih, ya. Kemudian ini kesesuaian laras bahasa. Laras bahasa yang dimaksud ini adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Kemarin pada pertemuan terakhir saya sampaikan misalnya tentang sebutan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa yang sesuai dengan larasnya. Kalau misalnya Anda ke pasar, tentu tidak tepat kalau menggunakan bahasa yang baku. Ya. Sesuaikan dengan larasnya. Pada saat Anda berbincang dengan kawan, gunakan bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Ya. Pertemuan terakhir saya beri ilustrasi dengan akronim speaking itu. Settingnya, partisipannya, kemudian act-nya, kemudian N-nya, dan seterusnya. Speaking. Jadi, laras bahasa ini terkait dengan penggunaan bahasa sesuai dengan fungsi dan konteksnya. Nah, ragam bahasa yang perlu diperhatikan, ya ini penjelasan yang ini tadi ya. Penjelasan tentang ragam bahasa ini. Ya. Ragam bahasa perlu memperhatikan situasi yang dihadapi. Jika situasinya dalam perkuliahan, saya bertemu dengan Anda dalam relasi dosen dan mahasiswa, dalam setting belajar di kelas, maka saya harus menggunakan ragam bahasa formal. Nah, itu contohnya. Tapi kalau nanti misalnya pada saat saya jogging di hari Minggu, ketemu Anda di salasar pantai misalnya, maka bahasa yang digunakan tidak perlu baku. Kita gunakan bahasa yang santai, bahasa tidak resmi, tidak formal.
ragam informal. Gitu. Itu yang dimaksud dengan situasi. Lalu yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Apakah permasalahan itu hal-hal yang sifatnya resmi, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan pengembangan keilmuan, maka ragam bahasanya berbeda. Lalu latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Siapa yang mendengar atau membaca pesan Anda? Siapa yang mendengar atau menyaksikan komunikasi yang Anda ucapkan, tuturan yang Anda ucapkan? Itu akan menentukan ragam bahasa yang dipilih. Seperti tadi, di awal saya memasuki ruang Zoom ini. Anda berbincang, lagi apa weh? Lalu teman Anda nyaut, weh Bapak udah masuk. Nah, di situ menentukan ragam. Menentukan ragam. Pada saat saya masuk di dalam komunikasi di ruang Zoom ini, bahasa yang dipilih sudah berbeda. Walaupun ruangnya masih sama. Di sini ada Anda dan teman-teman Anda. Pada saat saya hadir dan saya tidak hadir, itu ragamnya berbeda. Lalu yang berikutnya medium atau sarana bahasa yang digunakan. Ini juga berbeda. Bagaimana kalau tatap muka langsung, apakah sama dengan tatap muka maya saat ini? Cara menyampaikannya tidak sama. Nah, ini hal-hal yang menentukan kira-kira ragam bahasa itu pilihannya seperti apa. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Ini yang saya maksud tadi. Ada ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, ada ragam bahasa non formal berdasarkan situasi pemakaiannya. Jika saya ketemu Anda pada saat hari Minggu jogging di pantai misalnya, pantai panjang, maka pilihannya adalah bahasa non formal. Kita bertutur biasa saja. Seperti halnya Anda belanja ke kantin. Ini bahasa yang digunakan non formal. Pada saat Anda bertemu saya di kampus, di luar kelas, bahasa yang digunakan mungkin semi formal. Woi Bapak, lah sampai Bapak itu aja. Saya udah dari tadi Pak nunggu, kami udah nunggu di ruangan Pak. Jadi ada campuran antara ragam yang formal dengan ragam yang non formal, semi formal. Nah, kalau di dalam kelas, apalagi forumnya, forum resmi, ini wajib berbahasa formal. Wajib berbahasa formal. Kenapa wajib berbahasa formal? Tujuannya adalah supaya terstandar. Tidak menimbulkan bias pemahaman. Tidak menimbulkan bias pemahaman. Supaya makna yang gagasan yang saya sampaikan itu ditangkap secara sama oleh semua mahasiswa di dalam kelas itu. Karena ragam bahasa semi formal dan non formal ini seringkali tidak baku. Tidak baku sehingga bisa menimbulkan tafsir yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ini ciri ragam bahasa formal memiliki kemantapan yang dinamis. Maksudnya kemantapan yang dinamis, aturannya jelas, baku. Kemudian penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Dalam bahasa yang formal tidak ada penggunaan kata aku misalnya. Tidak ada penggunaan kata-kata yang sifatnya non formal. Ini tujuannya tadi supaya tidak terjadi salah menangkap makna atau bias. Lalu yang berikut, menggunakan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. Tidak disingkat. Pada saat Anda kirim pesan kepada teman Anda, ya, maka
Anda boleh saja menyingkat atau membuat bentukan kata yang tidak baku. Misalnya, Anda mengantarkan buku ke tempat kos kawan, tapi yang bersangkutan tidak ada. Buku Anda letakkan di meja di depan kamarnya. Lalu Anda kirim pesan. Buku X, buku X SDA Kuantar, misalnya. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam bahasa formal, misalnya Anda kontak dengan saya, tidak mungkin tuturannya itu kemudian Anda ganti dengan X. Ini. Kemudian penggunaan imbuhan atau afiksasi, maaf ini afiksasa salah ketik. Penggunaan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Ya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang derivatif, ada kata bentukan ya, dengan memberikan imbuhan. Awalan, sisipan, dan akhiran. Ya, itu yang Anda pelajari kemarin dulu di sekolah. Kemudian penggunaan ejaan yang baku dan lafal yang baku. Nah, ini untuk ciri ragam formal, ini tuturan harus baku. Termasuk ke lafal. Kalau ejaan itu relatif mudah ya. Jadi bentuk bahasa tulis itu relatif mudah untuk dilihat kebakuannya. Untuk lisan ini agak susah memang, ya. Tapi Anda bisa membedakan. Ya, Anda bisa membedakan bagaimana tuturan yang tidak baku. Ya, bagaimana anak muda di Citayam Fashion Week, ya, itu cara bertuturnya seperti apa. Nah, itu termasuk contoh yang tidak baku. Dan celakanya kita itu seringkali, ya, karena ingin dianggap gaul, mengikuti tuturan-tuturan, mengikuti lafal yang ditampilkan oleh anak-anak di Jakarta. Padahal itulah yang seringkali merusak pembakuan bahasa Indonesia. Karena dianggap gaul gitu ya. Berikut ciri ragam non-formal. Pokok masalah yang sedang dibahas itu biasanya masalah-masalah sehari-hari. Bukan masalah yang substantif. Jauh dari sifat akademis. Lalu hubungan antara pembicara dan pendengar. Biasanya kalau non formal itu hubungannya relatif lebih cair, tidak seformal, tidak seketat. Ya, pada saat hubungan antar penutur itu di kampus misalnya. Anda bertemu saya di kelas, Anda bertemu saya di kampus, itu tentu berbeda suasananya jika bertemu di pasar misalnya, atau di supermarket misalnya, atau di gedung bioskop. Maka pada saat itu Anda bisa menggunakan bentuk bahasa non-formal. Lalu medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulis. Ini juga membedakan. Ya, tadi saya berikan contoh, misalnya kalau kirim pesan, itu perhatikan kepada siapa, situasinya seperti apa Anda berkirim pesan. Jangan pula nanti Anda kirim pesan ke dosen, ya, hari kok kuliah enggak, Pak? Jadi bunyi pesannya, hari ini kuliah enggak, Pak? Nah, itu contoh penggunaan ragam bahasa non formal yang tidak tepat. Tidak tepat siapa partisipannya, dan tidak tepat bagaimana menyampaikan idenya. Dosen tahu persis, kalau bertanya seperti itu, Anda mungkin ingin melanjutkan rebahan di rumah. Ya, tidak ingin ke kampus, itu misalnya. Ya. Bahkan mungkin pada saat itu Anda belum mandi. Begitu dijawab, ya kita kuliah, buru-buru baru mandi. Nah, itu kalau dosen sudah tahu persis, seperti itu. Kemudian area atau lingkup selingkung pembicaraan yang terjadi terkait dengan setting dan situasi ketika pembicaraan berlangsung. Nah, ini semua terkait dengan speaking yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Kemudian ragam bahasa
itu dilihat dari mediumnya, ada lisan dan ada tulis. Ya. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam karangan ilmiah harus memperhatikan ragam bahasa formal. Jadi untuk kepentingan ilmiah itu harus formal. Bisa tulis, bisa lisan. Tulis untuk menulis makalahnya, sedangkan yang lisan, ya, sedangkan yang lisan itu untuk menyajikannya, misalnya pada saat seminar, pada saat kuliah umum, pada saat simposium, workshop, dan seterusnya. Lalu untuk karya ilmiah harus menggunakan laras bahasa ilmiah. Harus menggunakan laras bahasa ilmiah. Dan untuk ragam ini, ya, laras bahasa ilmiah, itu harus baik dan benar. Gitu. Harus baku, harus sesuai dengan kebutuhan, harus memenuhi kaidah yang termuat di dalam baik itu PUEB maupun KBBI. Ya. Nah, ini contoh ciri-ciri laras bahasa ilmiah. Yang pertama, menggunakan kosakata dan bentukan kata yang baku. Jadi kosakata dan bentukan kata yang baku, tidak boleh membuat istilah-istilah sendiri. Kemudian bagaimana menyusun frasa, klausa, dan kalimat, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya arahkan pada contoh frasa, klausa, dan kalimat. Penggunaan istilah, ya, kita punya panduan pembentukan istilah. Ya. Jadi kekayaan kosakata dalam bahasa Indonesia itu karena pembentukan istilah ini berlangsung terus diserap dari baik itu bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, ini ada aturannya. Sebagai contoh misalnya, semua kata yang dalam bahasa Inggris diucapkan dengan is, maka tidak ada perubahan bentuk. Contoh misalnya hypothesis. Maka pada saat diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hipotesis, bukan hipotesa. Analysis. Maka pada saat diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi analisis, bukan analisa. Begitu seterusnya, itu ada aturan. Kemudian yang berikut pembentukan paragraf, ini harus ada namanya konsistensi dan koherensi. Harus kohesif dan koheren. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan paragraf. Lalu penampilan hal teknis. Nah, ini apa yang dimaksud penampilan hal teknis? Kita seringkali pada saat menulis, ya, itu lebih mementingkan tampilan, lebih mementingkan layout, bagaimana enak dilihat, gitu. Oleh karenanya, pada saat adik-adik misalnya membuat karya tulis, makalah, ya, itu pilihan layoutnya seringkali tata letak halamannya lebih memilih bentuk justify, jadi rata kiri, rata kanan. Karena penampilannya secara teknis itu lebih enak dilihat rata kiri dan rata kanan. Nah, pada saat layoutnya justify, itu menjadi tidak benar karena kemudian antar spasi itu lebarnya tidak sama. Padahal dalam penulisan bahasa Indonesia, antar spasi itu hanya satu ketukan. Nah, kalau Anda memilih layoutnya justify, maka yang terjadi nanti akan ditarik oleh Microsoft Office, ya, untuk membuat penampilan itu di jarak antar spasi itu dibuat merata. Jadi enak dilihat. Enak dilihat tapi salah. Ini penampilan hal teknis. Kemudian penampilan kekhasan dalam wacana. Penampilan kekhasan dalam wacana. Maaf, ini salah tulis. Ya. Ini nanti akan saya sajikan pada saat kita membahas tentang wacana. Ya, itu untuk review hari ini. Ya,
untuk memberikan kupasan tentang materi yang Anda sudah eksplorasi pada e-learning. Ya. Ini akhir pertemuan hari ini. Kemudian ada pertanyaan dari Zulkarnain tadi, Pak, bagaimana UTS-nya? Ya, UTS akan saya sajikan minggu depan dalam bentuk ujian memanfaatkan e-learning. Jadi nanti akan saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mengerjakan ujian tengah semester melalui portal e-learning. Ya, melalui portal e-learning. Nanti akan saya beri waktu, misalnya begini, waktu pengerjaannya 90 menit, bisa dikerjakan mulai pukul 12 siang sampai 12 malam misalnya. Jadi di rentang itu Anda bisa mengerjakannya, mengambil tesnya. Itu untuk informasi tentang ujian. Lalu untuk praktikum nanti akan saya masukkan modul pembimbing praktikum di dalam e-learning, nanti Anda mengerjakannya lewat sana. Lebih lanjut nanti akan saya infokan melalui Komti, ya. Karena mata kuliah kita ini 2 teori, 1 praktik. Jadi ada praktiknya. Demikian adik-adik sekalian, ya, untuk pertemuan hari ini sekali lagi saya minta maaf tidak bisa pertemuan tatap muka karena ini harus mengampu 3 kegiatan sekaligus. Ini kalau Anda lihat, ya, saat ini saya juga sedang mengampu 2 kegiatan selain kuliah dengan Anda. Itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan dicatat dan nanti Anda sampaikan pada saat ada pertemuan tatap muka dengan saya. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah hari Kamis kita ada 1 pertemuan lagi. Saya ingin tatap muka, tapi karena penugasan yang kadang-kadang mendadak dari Bu Rektor, kalau seandainya nanti tidak dalam bentuk tatap muka, maka kita akan lakukan perkuliahan secara daring. Ya. Sebelum saya meninggalkan ruang, saya ingin melihat kehadiran Anda. Umu Farhani, apakah gabung? Hadir Pak. Hadir sambil apa itu? Hadirnya sambil apa itu? Sambil apa Pak? Kerjain tugas. Oke. Mau Rajulita ada? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Afik? Hadir Bapak. Hadir, terima kasih. Andini Junisca? Hadir Pak. Hadir. Helin Janita? Hadir Pak. Hadir. Arta Simanjuntak? Hadir Pak. Hadir. Zulkarnain ada. Hadir, Pak. Octavia ada tadi ya. Hadir, Pak. Samuel Malau? Hadir, Pak. Ada. Celestine Tamba? Hadir, Pak. Ada. Paitu Rahmi Sade? Hadir Pak. Angela Pinalia? Hadir Pak. Hadir. Akila Rafida? Hadir Pak. Fajar Kristianta Ginting? Hadir. Zahwa Rizkia? Hadir Pak. Adiwira Wibowo? Adiwira? Iya Pak, hadir Pak, hadir. Ya. Baik, Yusmaniarti? Hadir Pak. Hadir. Aji Rahmatullah? Hadir Pak. Hadir. Morano Sipayo? Hadir Pak. Morano hadir Pak. Aisyah? Hadir Pak. Hadir. Zahra Nabila? Hadir Pak. Naila Wahya? Hadir Pak. Hadir. Suci ada? Hadir Pak. Doni ada? Hadir Pak. Eugenius Sinabutar? Hadir Pak. Yosafat Tampu Bolon? Hadir, Pak.
Nicholas Sitepu, Hadir Bapak. Azahra Dasta, Hadir, Pak. Audia Zahra, Hadir, Pak. Rizkita Salsabila, Hadir, hadir, Pak. Ratih Pinasi, Hadir, Bapak. ya. Intan Azhara. Intan Azhara ada? Oh, tidak ada ya. Siva Salsabila, Hadir, Pak. Patrick Tandiana, Hadir, Pak. Atiyah Ridwan, Hadir, Pak. Julia Salsabila, Hadir, Pak. Lintang, Hadir, Pak. Via Disa, Hadir, Pak. Sasa Fatima Azhara, Hadir, Pak. Fadila Azhara, Hadir, Pak. Nabila Azhara, Hadir, Pak. Alfarizi Nando, Hadir Pak. Muhammad Suhadi, Saya, Pak. Sabrina Khairunisa, Hadir, Pak. Anissa Fadila, Hadir, Pak. oke, Salva Ningrum, Salva Ana, Hadir, Pak. Salsabila Delfri, Hadir, Pak. hadir. M. Fikri Tama, Hadir Bapak. Rafa Farisa, Rafa, Hadir, Pak. Raffi, Hadir Pak. ini kalian ini anak kembar ya? Rafa sama Raffi? Bukan Pak. Bukan? Itu ada kakak, Pak. Adik kakak, ya beda ibu, beda emak gitu ya. Sampai mana tadi? Safa Salviola, Hadir, Pak. Firwari, Siap, hadir Bapak. Farensi, Hadir, Pak. Regina, Hadir, Pak. Melisa Holri, Hadir, Pak. Eksa Saputri, Hadir, Pak. Dea Rizky, Hadir, Pak. Rifda, Hadir, Pak. Fatimah Sarah. Belum gabung ya ini ya? Fatimah Sarah. Ini yang mahasiswa internasional bukan? Iya, Pak. Memang belum sampai, Zul? Udah, Pak. Sudah. Sekarang tidak gabung. Mungkin terkendala sinyal, Pak, ya. Oh, dia masih belum di Bengkulu, belum ke Bengkulu. Udah, Pak. Udah, Pak. Tadi offline dia datang. Oh, offline datang tadi. Oke deh. Ya. Baik, makasih. Salam sehat untuk semuanya. Insya Allah ketemu hari Kamis ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih.